Shalom. Sekali lagi lebih keras, lebih semangat. Shalom. Bapak Ibu Saudara, di minggu ini adalah minggu yang luar biasa, minggu terakhir di tahun ini untuk kita merasakan, mengalami Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Saudara, dari Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52, saya memilih tema yang baik untuk kita, yaitu Tuhan punya waktu yang indah bagi saudara dan saya. Tuhan punya waktu khusus, yaitu yang saya sebut sebagai waktu yang indah bagi saudara dan saya. Nah, yang menarik kalau saudara baca dalam Markus pasal 6, waktu terbaiknya Tuhan itu waktu yang bagi kita justru bukan waktu terbaik. Saya ulangi lagi, saudara, waktu Tuhan yang saya sebut waktu yang terbaik untuk manusia dari Tuhan, kadang-kadang itu bukan waktu yang terbaik bagi manusia. Mungkin saudara tidak mengerti, tapi mari kita baca dalam Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. Ayat ini saya sudah khotbah ulang-ulang, tapi saya diberkati lagi pagi hari ini dengan firman Tuhan dengan dengan versi yang lain, saudara. Markus pasal 6 ayat 45 sampai ayat yang ke-52. Bapak Ibu perhatikan cerita ini. Cerita ini tentu sudah kita hafal sebenarnya, harusnya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara, ayat 51-52 sebagai ayat terakhir. Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tersengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Saudara dengar, saudara perhatikan ke sini semua. Bapak Ibu saudara dengar baik-baik. Waktu Tuhan yang indah adalah waktu yang bagi kita itu waktu terburuk kadang-kadang. Saya ulangi lagi, waktu terbaiknya Tuhan itu kadang-kadang terbalik dengan waktunya kita. Saat waktu kita terburuk, saat itulah kadang-kadang bagi Tuhan itu waktu terbaiknya Tuhan untuk saudara dan saya. Itu sebabnya Alkitab bilang begini, saudara dengar baik-baik. Rancanganku bukan rancanganmu. Rancanganku bagaikan apa? Langit dan bumi. Waktu Tuhan dengan waktu kita itu sangat-sangat berbeda jauh sekali. Nah, apa maksudnya saudara? Tuhan punya 4 waktu. Dari apa yang saya mau sampaikan, Tuhan punya 4 waktu terbaik saat kita berada dalam waktu yang kurang baik. Saya ulangi lagi, ada 4 waktunya Tuhan saat, atau 4 waktu terbaiknya Tuhan untuk kita. Saat waktu itu untuk kita itu mungkin waktu yang terburuk, tapi bagi Tuhan waktu yang terburuk, yang kita lihat terburuk itu, dia dapat jadikan sebagai waktu terbaik untuk kita. Waktu terbaiknya Tuhan itu kapan, saudara? Ini jawaban saya langsung saja. Saudara-saudara, waktu Tuhan, waktu terbaik Tuhan itu waktu kita ada dalam masa-masa gelap. Yang saya tulis di sini, Yesus datang pada saat kita ada pada posisi yang paling gelap dalam hidup ini. Saudara-saudara, waktu Tuhan itu tidak datang pada waktu Anda ada dalam terang benderang kehidupan ini. Kadang-kadang Tuhan pilih waktu terbaiknya pada saat kita manusia ada dalam sisi gelap kehidupan kita. Dia datang dari surga menebus dosa kita. Kita dalam keadaan apa? Gelap. Kita dalam keadaan berdosa. Dan dalam konteks ini saudara, mari kita baca ayat 47. Ketika hari sudah malam. Kenapa Tuhan tidak datang siang? Kenapa Tuhan tidak tunggu siang? Kenapa dia datang malam? Nanti kita temukan jawabannya.
Tapi dia bilang, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka Alkitab diulangi lagi kata ini. Maka kira-kira jam 3 malam. Jadi ada dua kali kata malam yang ditulis dalam catatan ini. Dan dalam catatan ini Tuhan memilih waktu pertama adalah waktu malam, waktu kegelapan, waktu tidak ada terang. Justru di situ dia memilih untuk datang kepada saudara dan saya. Maksud saya begini, saudara, kenapa Tuhan memilih gelap pada saat kita rasa masa depan gelap, pada waktu kita merasa solusi gelap, pada waktu kita merasa pergumulan kita gelap? Justru dalam kegelapan itu kita makin menjadi buta, kita tidak tahu kemana. Itulah saat terbaik Tuhan datang dalam hidup saudara. Kenapa? Pertanyaan saya sederhana, kenapa? Kenapa Tuhan datang waktu dia memilih gelap? Sebab begini saudara, terang itu akan menjadi lebih berarti kalau itu kondisi makin gelap. Saya ulangi lagi, sebuah terang akan semakin dibutuhkan kalau kondisi di sekelilingnya makin gelap. Siang seperti ini saya bawa kendaraan, saya tidak perlu senter, saya tidak perlu lampu mobil. Kenapa? Karena terang. Saya tidak butuh alat apapun untuk saya bisa mengendarai mobil di sepanjang kota ini atau keluar kota. Kenapa? Karena terang. Karena terang saya tidak butuh siapapun dan apapun untuk menuntun jalan hidup saya. Saya butuh lampu yang terang ketika makin malam. Jam 5 sore saya belum terlalu butuh lampu. Jam 6 sore mungkin saya masih bisa dengan mata jasmani saya untuk menuntun langkah saya atau kendaraan saya. Tapi makin jam 7, 8, 9, 12 hampir siang, saya harus butuh yang namanya terang. Kalau begitu manusia, kalau dia masih jalan hidupnya terang, masa depannya terang, bisnisnya masih terang, usahanya masih terang, apalagi rumah tangganya kelihatan masih jalan terang, kadang-kadang manusia tidak butuh Tuhan. Itu sebabnya kenapa dia memilih Anda harus ada pada posisi gelap, menyerah di sana, baru dia datang. Sebab pada waktu Anda ada dalam kegelapan, Anda rasanya lebih butuh dia sebagai terang itu sendiri. Mengerti maksud saya? Jadi jangan marah. Rasanya seperti Tuhan terlambat datang dalam hidup kita. Kita sudah posisi di gelap, menakutkan, baru dia datang. Karena manusia, kalau semuanya masih jelas, uang masih jelas, dompet masih jelas alias masih banyak, kadang-kadang kita tidak perlu Tuhan. Tapi dalam kegelapanlah kita membutuhkan Tuhan. Yesus berkata, akulah terang dunia. Amin. Dia sedang bicara bahwa dalam kegelapan tidak ada terang yang menjadi jawaban kecuali Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara ada hari-hari ini ada di masa-masa gelap, sudah usaha yang terbaik, sudah kerja yang terbaik, tapi rasanya kita berada dalam sebuah titik kegelapan. Mungkin ini waktu terbaik Anda melihat terang itu makin jelas datang dalam hidup saudara. Saya lupa ayat firman Tuhan yang mengatakan Tuhan itu seperti apa? Matahari yang semakin siang semakin terang benderang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang saya bertanya dalam hidup saya kepada Tuhan, kenapa masa hidup kita orang yang takut Tuhan, kok kadang-kadang Tuhan tuntun kita masa-masa yang gelap sekali. Baru saya sadar pagi hari ini Tuhan bilang begini, kalau masih terang, lu kadang-kadang lu tidak perlu beta. Tapi kalau lu gelap, biasanya lu menyerah dan bilang Tuhan tuntun saya. Senter itu semurah dan semahal apapun, senter semurah dan semahal apapun tidak berfungsi. Lilin itu semahal dan semurah apapun tidak berfungsi kecuali listrik mati. Dalam kegelapan, lilin yang tadi kita buang di situ anak-anak pakai bermain, kita akan pakai. Demikian Tuhan. Tuhan mengizinkan kita di masa-masa gelap supaya kita sadar kita butuh yang namanya terang ilahi yang datang daripada Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara-saudara berada di masa-masa terang, kadang-kadang Tuhan kasih tinggal jalan saja.
Di kadang-kadang Tuhan harus kita berada di sisi gelap dari kehidupan ini, supaya kita makin membutuhkan yang namanya terang. Ada amin. Saudara mengerti sampai di sini? Yang kedua, saudara, waktu yang terbaik yang mungkin bagi Tuhan ini terbaik, tapi waktu kita ini tidak terbaik, yaitu apa? Waktu Anda dan saya ingin menyerah, yang saya bahasakan dalam poin kedua. Yesus datang saat kita ingin menyerah, saat kita sudah angkat tangan. Di situ baru dia mau datang, karena dia, bagi dia ini waktu yang terbaik. Saudara, Yesus datang saat kita ingin apa? Menyerah. Jadi waktu terbaik Tuhan itu bukan waktu saudara lagi kuat, lagi hebat, lagi luar biasa. Kadang-kadang dia izinkan saudara nothing, tidak ada apa-apa, supaya engkau angkat tangan kepada Tuhan, yaitu saat engkau menyerah, itulah Tuhan datang. Nah, saudara, ayat 48 menarik, saudara. Mengapa saya bikin poin yang kedua? Waktu terbaik Tuhan adalah waktu dan saat Anda rasanya sudah mau menyerah, itu baru Tuhan datang. Ini jawaban saya. Ayat 48. Ketika ia, siapa? Tuhan, melihat betapa payah mereka. Artinya dong sudayung, dorong suka kasih naik layar, sudah lelah, kata Alkitab menggunakan kata sudah payah mendayung. Karena yang kedua, karena angin sakral, mereka frustasi, mereka menyerah, mereka sudah rasanya benar-benar titik frustrasi, mereka sudah angkat tangan. Itulah saatnya Alkitab bilang Tuhan datang. Makanya tidak heran ada satu bahasa manusia yang mengatakan begini, Tuhan akan turun tangan saat kita angkat tangan. Serius dengan firman Tuhan. Saya siap firman Tuhan dari tengah malam, jadi saya paling benci kalau orang main-main dalam mendengar firman Tuhan. Jadi saya kasih tahu saudara, Tuhan ingin saudara berada pada poin kedua. Dia izinkan waktu kedua, saat engkau sudah menyerah, baru dia mau datang. Kenapa? Karena manusia tadi saya bilang, kalau dia kuat, dia tepuk dada dan bilang, kita bisa. Tetapi kalau dia sudah tidak kuat, baru dia butuh orang lain dalam hidupnya. Yang saya bahasakan tadi dalam poin yang kedua adalah Tuhan datang di waktu yang terbaik, yang mungkin bagi kita waktu yang terburuk adalah saat kita menyerah. Dia datang di situ. Bahasa-bahasa yang sering kita dengar adalah ini, kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Apa artinya? Tuhan tunggu kita nyerah dulu, baru dia datang kepada kita. Jadi kalau saudara masih angkat kepala dengan penuh kesombongan, uang saya masih bisa tolong saya, kekuatan saya masih bisa tolong saya, deposito saya masih bisa tolong saya, mungkin saudara belum perlu Tuhan. Tapi nanti ketika bisnismu sudah ada pada titik nol, bangkrut, apalagi miskin, apalagi susah, apalagi melarat, apalagi menderita, biasanya di sini baru manusia angkat tangan dan bilang, Tuhan turun tangan. Tapi saya berharap kita tidak tunggu sampai kita berada di titik ini. Amin. Tapi kadang-kadang Tuhan harus izinkan. Orang Israel itu begitu. Selama mereka masih kuat dengan cara berperang mereka, dengan kekuatan mereka, dengan raja mereka yang hebat, biasanya mereka tidak terlalu pusing tentang Tuhan. Tapi kalau saudara baca perjalanan Israel, mereka baru angkat tangan kepada Tuhan waktu mereka sudah tidak bisa bikin apa-apa. Dan Tuhan kadang-kadang harus izinkan kita pun demikian. Selama kita masih merasa hebat, kuat, bisa, kadang-kadang Tuhan lipat tangan dan bilang, kasih tinggal, dia masih bisa. Tapi saat engkau bilang, Tuhan, beta sudah kuat lagi, beta harus akui bahwa kalau bukan Tuhan, beta sudah bisa apa-apa. Dan di saat itulah saudara akan lebih mudah melihat tangan Tuhan turun atas hidup saudara dan saya. Amin. Saya kasih ingat saudara, jadi ada orang-orang tertentu kami bicara-bicara di dalam perjalanan, lalu saya singgung, kenapa orang itu tuh sulit cari Tuhan. Lalu ada teman, ada atau jemaat yang mengatakan, Bapak biar sebapak, uang masih banyak tuh Bapak.
Dompet masih banyak Bapak, kasih tinggal Bapak. Nanti ada waktu dia kering, baru dia datang pada Tuhan. Sebenarnya saya lebih suka kalau saudara lagi melimpah, berkat lagi melimpah, tenaga lebih kuat, datang pada Tuhan. Tapi ya tidak apa-apa, kadang-kadang Tuhan harus izinkan Anda berada pada titik ini, titik payah kata Alkitab, titik mendayung makin payah, titik di mana angin makin besar. Saya bikin cerita lucu kepada teman-teman. Mereka mengatakan seperti ini, saudara. Pak Pendeta beberapa hari yang lalu ada gempa. Pak Pendeta rasa, kalau saya bilang saya tidak rasa. Gempa saya tidak rasa. Justru saya rasa ada yang lebih daripada gempa, yaitu suara istri saya. Ketika dia berteriak, gempa, papa, gempa, papa. Saya gempa tidak ada apa-apa. Saya tidur. Tapi istri saya pun suara dan adik bungsu saya itu lebih kuat membangunkan saya. Apa artinya saudara? Ini persis cerita ini. Kadang-kadang angin, badai, gempa, apalagi sakit, harus Tuhan izinkan kita dapat dulu. Baru kita sadar kita perlu Tuhan. Amin. Kadang-kadang dalam tanda kutip kita tidak minta. Kadang-kadang Tuhan izinkan celaka-celaka kecil dalam hidup kita, supaya kita mau angkat tangan dan bilang, Tuhan, saya perlu Tuhan. Saya ketemu beberapa orang yang sakit parah, tinggal mati. Mereka lebih saya ajak gampang untuk bicara tentang Tuhan daripada saudara dan saya yang kuat gitu. Ketika saya bicara tentang Bapak, ingat habis ini kalau Tuhan sembuhkan sungguh-sungguh, dia nangis dan bilang, Bapak, kalau Tuhan kasih kesempatan, saya mau sungguh-sungguh. Lalu saya tanya keluarganya, beliau ini siapa sesungguhnya? Maaf, dia jawab seperti ini, oi Bapak tua ini waktu kuat mabok luar biasa, togor terontong. Manusia kalau lagi kuat model begitu, orang bilang togor terontong. Tetapi kalau sudah di masa titik angin, badai, apalagi payah mendaur, baru Tuhan datang supaya Anda lebih menghargai Tuhan. Kalau Anda dan saya kuat, kadang-kadang Tuhan itu kita tidak hargai sama sekali. Saya melihat banyak orang tidak hormat Tuhan, kecuali di titik ini. Titik dia merasa payah hidup ini. Waktu anak hampir mati, kadang-kadang baru kita angkat tangan dengan Tuhan. Saya kadang-kadang kalau saya bilang coba saya jadi Tuhan, sebanyak orang out, tapi saya bukan Tuhan. Amin. Kalau kita masih ada. Jadi kalau saudara bilang tuh, Bapak Pendeta, Bapak Gembala, kenapa saya hidup terlalu banyak masalah ya? Maka saya akan berdoa, Tuhan kasih tambah masalah saudara. Sebelum catatan ini, para murid lihat. Kalau saudara baca kembali ke awal, Tuhan bilang gini, Tuhan pergi berdoa, Tuhan suruh mereka dahulu, mereka jalan. Baik Tuhan sudah tahu apa-apa tentang perahu, jalan. Tapi lihat, angin hantam baru mereka bilang, Tuhan, kami perlu Tuhan. Inilah manusia. Selama dia kuat, selama dia hebat, maka dia akan menjadi orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi kalau dia sudah tidak berdaya, baru di situ dia perlu Tuhan. Amin. Jemaat Nazaret, saya ingatkan kita semua, Jemaat Nazaret, jangan tunggu Tuhan marah, jangan tunggu kita berada di titik angin sakal. Kalau Tuhan masih kasih sepoi-sepoi, orang Kupang bilang fu-fu saja, lebih baik kita tunduk pada Tuhan. Lebih baik kita apa? Berserah sama Tuhan. Amin. Jangan tunggu kanker serviks melanda baru kita mau angkat tangan sama Tuhan. Jangan tunggu
kanker payudara datang baru kita mau angkat tangan sama Tuhan. Jangan tunggu sudah stroke tidak berdaya baru kita mau angkat tangan sama Tuhan. Bisa, tapi sayang kalau kita berada di titik ini. Amin. Saya baca ini, saya tidak bosan baca Alkitab karena selalu Tuhan beri saya inspirasi setiap hari dalam hidup saya untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Dan yang ketiga, saudara, nah sekali lagi, mengapa kita diizinkan Tuhan berada di titik payah baru Tuhan mau datang? Supaya kita angkat tangan, dan pada saat kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Amin. Saudara, yang ketiga, waktu yang ketiga yang terbaik, yang menurutmu saudara mungkin ini bukan waktu terbaik, sebab saudara lihat Tuhan datang pada waktu badai. Badai itu kan bukan waktu terbaik untuk manusia, tapi justru waktu badai itulah Tuhan datang. Ini yang saya sebut bahwa pada waktu kita anggap ini tidak baik, justru itu waktu terbaik Tuhan. Pada waktu badai Tuhan pilih, bukan berada dalam keadaan air lagi tenang, dia pilih waktu ada dalam badai. Itulah waktu Tuhan. Papa Mama, yang ketiga saya tulis di sini. Yesus datang pada saat kita sedang diliputi oleh rasa takut yang luar biasa. Siapa yang tidak takut yang namanya air, apalagi air yang dalam. Dan dalam konteks ini, air ini bukan sekadar dalam. Air ini bukan sekadar dalam, tapi air ini sedang bergelora. Dikatakan angin sakal menghantam, membuat air yang tadi teduh tenang, membuat perahu jalan dengan damai sejahtera. Hari itu berubah, air itu menjadi sebuah gelombang yang menakutkan bagi para murid. Tapi inilah saat yang Tuhan bilang, ini bagus ini paling bagus ini. Saat mereka takut inilah saya datang. Karena terbalik dari rasa takut adalah keberanian. Saya ulangi lagi, terbalik dari rasa takut adalah keberanian. Manusia itu hanya memilih Tuhan ketika keberaniannya hilang, alias dia menjadi takut. Orang kalau masih berani, dia hadapi sendiri. Tapi kalau dia sudah namanya takut, sisi apapun manusia, baru dia memerlukan orang lain. Anak-anak itu tidak pernah takut menghadapi apapun, kecuali di malam hari. Anak kecil maksud saya, dia tidak perlu kita di siang hari, dia kemana-mana, dia bermain jauh dari kita. Tapi kalau anak kecil itu makin malam, dia tidak berani jauh dari kita sebagai orang tua. Kenapa? Karena malam bagi anak kecil itu menakutkan. Bagi anak kecil itu malam itu menakutkan dan mengerikan. Sehingga kalau anak kecil itu tidur, pasti dia tidak berani sendiri. Tapi siang, perhatikan, kita togor dia, mari dekat mama sini, oh dia lari sendiri. Tapi kalau malam, tidak usah panggil dia. Makin malam, apalagi kalau saudara matikan lampu semua dalam rumah itu, percayalah dia akan lari cari saudara. Dalam konteks ilustrasi ini gambaran kita. Manusia kadang-kadang tidak perlu Tuhan pada waktu masih berani menghadapi hidup ini. Tapi ketika dia tidak lagi berani menghadapi kehidupan, kenyataan hidup, biasanya mereka akhirnya takluk di bawah kaki Tuhan. Amin. Amin. Satu waktu saya kenal seorang pegawai bank. Saya kenal baik, kenal sangat baik. Dia orang yang berani sekali di tempat dia bekerja. Orangnya lurus luar biasa. Tapi entah mengapa di bank dia bekerja ini tiba-tiba terjadi kasus keuangan. Dan diperkirakan dia juga kena. Padahal dia berpikir dia sudah atur kerja dengan sangat lurus dan benar. Tapi entah bagaimana imbasnya ke dia. Lalu dia pergi ke hamba Tuhan satu, ke hamba Tuhan lain, hanya untuk minta Tuhan tolong bela dia punya masalah. Selama ini dia pikir dia punya uang, dia punya kepintaran bisa kelola keuangan di bank dengan baik. Lalu tiba-tiba tangkaplah temannya yang juga rekan kerjanya di bank yang sama, ditangkap dan dimasukkan penjara. Dia semakin ketakutan.
Karena orang ini dia kenal juga orang baik, masuk penjara. Lalu dia cari hamba Tuhan, dia berdoa dan terus datang pada hamba Tuhan dan berdoa. Singkat cerita, akhirnya dia lolos sampai pensiun, dia tidak terkena masalah. Saudara lihat, sekuat apapun manusia ada waktu dia takut dengan apa yang dia hadapi. Saudara pernah menghadapi ada satu titik di mana tiba-tiba ada rasa takut yang tiba-tiba muncul dalam hidup saudara. Saudara bingung, tidak tahu ini rasa takut apa. Ada seorang teman pendeta saya yang pendeta, siang malam tidak bisa tidur karena satu, digerogoti oleh rasa takut mati, tidak bisa tidur. Tapi kembali saya bilang, dalam rasa takut ini waktu terbaik Tuhan datang dalam hidup saudara. Saya berharap jangan pernah kita tepuk dada dan bilang, gampang lah, beta bisa. Selama Anda bilang bisa, jangan harap Tuhan mau datang dalam hidup saudara. Amin. Saya tidak tahu apa rasa takut saudara. Saya tidak tahu, tapi saya punya rasa takut juga. Rasa takut yang normal ya. Ya, rasa takut yang tidak normal. Kan ada dua rasa takut. Ada satu rasa takut yang tidak normal, yang tadi saya sering bilang, takut setan itu tidak normal. Anda abnormal. Kenapa saya bilang Anda abnormal? Karena Anda bilang Anda punya Tuhan, tapi takut setan. Itu takut tidak normal. Tapi kalau saudara takut, besok nih saya makan apa, itu sedikit normal. Besok ini orang lain suka kawin, beta belum kawin. Nah, itu takut yang normal. Yang normal begini ini, yang kadang-kadang Tuhan izinkan supaya dia pilih waktu itu untuk datang pada saudara. Amin. Saudara lihat, orang kalau umur 18-20 itu biar dia tidak perlu Tuhan sudah apa-apa, kan dia cukup make up cantik-cantik, tanpa doa pun dia bisa dapat 2-3 nyong. Tapi kalau dia seumur 50-45, biasanya ketakutan itu makin besar. Yang 35 dong sasone dapat, apalagi beta 45. Saudara lihat, tapi justru disitulah waktu Tuhan datang dalam hidup saudara. Terima kasih untuk saudara yang senyum-senyum. Karena saya meyakini dalam ketakutan itu Tuhan bisa bekerja lebih luar biasa. Amin. Jadi jangan bangga kalau saudara, saya selalu bilang, cantik tidak selamanya jamin dapat jodoh. Tapi juga sebaliknya, jelek tidak selamanya tidak dapat jodoh. Berapa banyak orang jelek kawin juga. Berapa banyak, kalau saudara ke Jakarta, saya kenal banyak orang gereja di Jakarta, cantik, kaya, punya mobil, tidak ada yang lihat mereka sedikit. Lu bersyukurlah, muka sudah jelek lagi, hitam merege lagi, tapi bisa kawin, itu anugerah Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Betul. Saya omong ini karena saya lihat di mata kepala. Jadi jangan terlalu bangga-bangga dengan hidup ini. Amin. Tuhan harus izinkan kita berada satu titik yang disebut rasa takut. Baru kita bersalah kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya berharap sudah ngerti maksud saya di sini. Saya tidak karang ini khotbah, ini ayat yang bilang begini. Pada waktu para murid takut, saudara lihat ini, saudara lihat ayat ini, saudara lihat ini. Saudara lihat di ayat di sini. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu berteriak-teriak. Berarti ada satu dasar ketakutan mereka. Satu, angin, gelombang. Kedua, ini tengah malam, tiba-tiba ada orang jalan di atas air. Mungkin konsep ini yang membuat orang bikin konsep tentang hantu. Bahwa kalau manusia, gadis jalan jam 12 malam, kalau dia sentuh aspal itu gadis asli. Tapi kalau di atas jam 12 malam, lalu itu dia jalan tidak sentuh tanah, katanya itu baru hantu.
Makanya kalau ketemu kata-katanya, lu lihat di bawah. Kalau dia agak terangkat sedikit, kemungkinan dia Boeing 737 alias hantu. Mungkin karena bahasa Alkitab ini, tapi sebenarnya tidak. Ini Tuhan. Ayat 50 bilang gini, sebab mereka semua melihat dia, mereka pun sangat terkejut, takut saudara. Tapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan datang pada saat apa? Saat manusia takut. Takut tidak bisa makan besok, takut tidak bisa kawin besok, takut tidak bisa kerja besok padahal sudah lamar kiri lamar kanan, takut tidak punya masa depan. Saat itulah waktu terbaik Anda perlu Tuhan. Kalau tidak, kita susah banyak saudara. Jadi saya bersyukur Tuhan kasih kita rasa takut ya, supaya kita perlu Tuhan. Dan yang terakhir saya mau sampaikan ini saudara, waktu Tuhan yang terbaik saat Yesus datang tepat waktu. Tepat waktu itu artinya tidak cepat, tidak lambat. Tidak cepat, tidak lambat, itu disebut apa? Tepat waktu. Jadi yang keempat, Tuhan datang tepat waktu. Ini waktu terbaik Tuhan yang terakhir. Ayat 51 saudara baca. Lalu ia naik, Yesus maksudnya, ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redahlah. Kenapa Alkitab bilang jam berapa dia datang? Waktu paling baik Tuhan dalam konteks ini jam berapa menurut Alkitab tadi? Jam 3 malam, betul ya? Kenapa tidak jam 4? Kenapa tidak jam 5? Kenapa bukan jam 1? Saudara dengar baik-baik. Saudara dengar baik-baik penjelasan saya yang masuk akal ini. Kalau dia datang di jam 1 lebih cepat, itu bukan jam 3, ini yang terjadi. Para murid akan berkata begini, kalau umpama semua akhirnya berubah jadi aman, lalu Tuhan bilang, untung ada beta. Manusia bisa bilang apa? Siapa yang minta? Kan kita sering begitu. Ada orang tolong kita, kita tidak minta. Tapi kalau dia mau menolong kita, satu waktu kita ribut dengan dia bilang gini, untung beta tolong lu. Lalu kita sering balas bilang begini, siapa juga minta lu tolong beta? Kadang-kadang Tuhan izinkan. Kalau terlalu cepat kita selalu bilang gini, kok beta sampai tidak minta Tuhan tolong? Tuhan mau datang tolong beta. Nah, kalau terlalu cepat kita tidak butuh Tuhan. Lalu pertanyaannya, kalau lambat bagaimana? Kalau lambat, Anda kalau tahu tentang sebuah peristiwa yang namanya bencana, itu kalau terlambat, itu baru jam 3 dia datang saja dong semua mati. Suhela step, kata Alkitab, sudah hela napas satu-satu. Nah bayangkan kalau dia tunda sampai jam 6, kira-kira apa yang terjadi? Jadi Tuhan itu hebat. Dia tidak cepat supaya kita tidak bilang saya tidak perlu Tuhan, tapi dia juga tidak terlambat supaya mereka tidak mati. Hidup kita itu jangan terasa mau mati, atau jangan rasa, atau jangan memilih untuk mati waktu saudara rasa sudah tidak mampu. Kenapa? Karena kadang-kadang waktu Tuhan datang itu tepat waktu. Saat dia adalah waktu yang tepat. Kalau terlalu cepat, kita bisa bilang beta sudah perlu Tuhan. Terlalu lambat, kita susah banyak. Kalau begitu, Tuhan harus datang tepat waktu. Amin. Kapan waktu Tuhan yang tepat? Tidak ada yang tahu. Saya tutup kesaksian lalu kita berdoa. Tapi ibu dengar, sebagai orang tua, khusus sebagai seorang bapak, ketika saya dapat berkat, saya biasanya atur dengan baik. Sangat baik saya atur. Artinya gini, karena saya sadar keuangan kami ini terbatas, maka saya sudah atur pos-posnya. Walaupun di rekening yang sama, tapi saya atur. Karena ada yang orang bilang kebutuhan datang tiba-tiba. Tidak banyak, tapi saya sudah atur. Nah, bulan-bulan seperti ini, bulan November, Desember, ke Januari itu adalah bulan-bulan pergumulan bagi saya. Kenapa? Karena ini bulan kita masuk Natal, bulan dimana nanti kita akan bayar uang kuliah semester yang baru. Maka tambah lagi anak saya mau wisuda bulan Desember ini. Jadi saya sudah atur uang saya.
Nah, tiba-tiba istri saya bongkar dapur. Saya sebenarnya marah karena saya tahu keuangan ini saya sudah atur untuk ini nanti uang apa. Karena sudah dibongkar, saya pikir sudah saya lanjutkan. Maka uang yang harusnya saya sediakan untuk anak saya untuk cetak skripsi, persiapan wisuda dan sebagainya habis. Saya memilih untuk sudahlah, daripada kita beda pendapat, saya duduk di bawah kaki Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Tuhan tahu saya sudah usaha atur dengan baik. Lalu saya tanya anak saya, kapan jilidnya, berapa banyak yang diperlukan? Sebenarnya tidak banyak, bagi saudara mungkin tidak banyak, bagi kami banyak. Anak saya bilang, saya butuh 500. Oke, kita doa saja, Tuhan tolong. Dan dalam 1-2 hari waktu dia perlu 500 itu, saya jujur, uang saya tinggal 11.000 di rekening saya. Lalu saya bilang, istri saya, sudahlah, ada uang apa di situ? Maaf ya. Lalu istri bilang, ada punyanya seseorang ada di tangan saya, 500. Oke, kau pakai saja. Lalu anak saya tanya, siapa mau ganti? Saya agak marah dengan dia. Saya bilang, kalau lu minta di Bapak, lu tahu siapa yang harus ganti. Lalu dia pakai, selesai. Dan ketika besok kami datang ke gereja, ada orang ketuk pintu. Bapak, selamat pagi. Oke. Lalu dia antar uang persis sama, 500.000, bonus daging 1 tas kecil. Saya bilang, Tuhan, tepat waktu. Lalu saudara, saya ini juga sekali lagi pengen kerja pipa dari depan, dari belakang ke depan ini, karena saya kasihan kaum muda itu kalau mereka mau siram bunga harus ke belakang. Saya bilang, Tuhan, saya butuh kira-kira 200-an ribu lah dari sini ke situ. Tambah kasih berkat untuk orang yang kerja. Tiba-tiba orang WA saya, Bapak kasih saya rekening, bukan jemaat kita, saudara. 2 orang ini bukan jemaat kita. Dan ketika saya kirim, dia kirimkan berkat itu. Benar-benar saya bilang, Tuhan, tepat waktu. Seandainya saya punya uang yang cukup, saya tidak mungkin berserah pada Tuhan. Waktu saya dalam keadaan takut, dalam tanda kutip ini, anak-anak bilang, Bapak sudah harus bayar. Secara manusia saya takut, kalau dia lewat bagaimana? Tapi saya mau bilang sama saudara, Tuhan memilih waktu yang paling tidak tepat bagi kita, supaya dia bisa memberi waktunya yang tepat, supaya pada akhirnya kita mengakui bahwa kalau sesuatu terjadi, semua karena Tuhan. Saya harus bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan kasih saya masalah, supaya saya menangis di bawah kaki Tuhan. Banyak kali kalau saya punya uang, saya suka atur ini otak, sehingga rasa lebih damai, lebih tenang. Karena kalau nanti saya pikir, ini kalau kurang, ini ada di uang ini. Tapi yang paling menakutkan adalah saat kebutuhan itu besar datang, justru Anda tidak punya apa-apa. 4 poin ini, saudara-saudara, bukan teori bagi saya. Saya mengalami 4 ini. Jadi kalau saya khotbah ini bukan untuk menyindir Anda, tapi saya khotbah ini pertama untuk saya. Pertama, saya harus akui, dalam masa-masa gelap baru saya bisa lihat Tuhan dengan jelas. Yang kedua, dalam masa-masa saya benar-benar sudah nyerah, baru kadang-kadang saya lihat tangan Tuhan lebih luar biasa. Dan dalam keadaan tadi dia bilang putus asa, justru itulah tangan Tuhan saya lihat lebih dahsyat. Dan yang terakhir saya bilang tadi, jangan paksa waktumu, sebab Tuhan punya waktu tersendiri. Mungkin bagi saudara ini waktu untuk menangis, tapi mungkin saja itu waktu terbaik Tuhan untuk menghapus air mata saudara. Saya tadi bilang, kenapa Tuhan memilih waktu badai sebagai waktu terbaik? Sederhana, saudara dengar ini. Tuhan mau datang hapus air mata. Bagaimana Tuhan mau datang hapus air mata kalau Anda tidak punya air mata? Maka Tuhan harus izinkan ada air mata, baru tangannya bisa hapus. Bagaimana kalau engkau tidak punya persoalan, Tuhan datang, Anda akan berkata, saya tidak perlu Tuhan. Kalau begitu jelas 4 hal ini, kalau engkau ada di titik ini, dengar baik-baik, makin setia dengan Tuhan. Kedua, makin mengandalkan Tuhan. Waktu Anda berada pada titik waktu ini, makin berserah kepada Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah ke Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa untuk masuk dalam perjamuan.